Tanpa memperpanjang kata-kata pengumuman, ada pun ceramah pada malam hari ini oleh Ustaz Abdul Aziz. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan kepada kita keimanan itu secara keseluruhan. Kita hanya tinggal mencontoh dan mengikuti beliau bagaimana di dalam memperbaharui dan menambah keimanan kita sehingga nantinya kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dan keimanan yang terbaik saat bertemu dengannya pada hari esok kelak yaumul qiyamah. Kaum muslimin, keimanan merupakan suatu perkara yang paling berharga. Maka hendaknya kita selalu memperbaharui keimanan kita tersebut. Sebagaimana akidah kita, keyakinan kita bahwasanya keimanan dapat bertambah dan berkurang. Sebutkan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu dapat bertambah dan dapat juga berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dia bertambah apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat berkurang jika kita banyak berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, secara umum hal yang dapat menambahkan keimanan kita adalah dengan ketakwaan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang ada pada diri kita semua, Bapak Ibu sekalian, dapat rusak, yaitu dapat berkurang bahkan rusak seperti baju yang dipakai. Lama kelamaan dia akan rusak. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan innal imana yakhluqu min ahadikum. Sesungguhnya keimanan akan rusak di dalam diri kalian, di dalam hati kalian. Kama yang tahu sebagaimana baju bisa rusak. Maka bagaimana solusinya? Rasulullah SAW memerintahkan Rasulullah ayyujaddida al-iman fi qulubikum. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan keimanan di dalam hati kalian. Maka di antara doa yang perlu kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu doa ditambahkan keimanan di dalam jiwa kita. Adapun keimanan ini Bapak Ibu sekalian mencakup perkataan, perbuatan dan niat, yaitu amalan hati. Niat ini berkaitan dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan hati berupa keyakinan, berupa tawakal, berupa penyandaran diri kepadanya, berupa rasa takut, juga berupa rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk niat di sini adalah niat kita dalam melaksanakan
ibadah. Maka seluruh ibadah yang kita lakukan, kita memperbaharunya terus-menerus. Bahwa kita kembali menyegarkan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, mengingatkan kembali setiap kita hendak melakukan suatu ibadah. Kita mengatakan pada diri kita, ini saya lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fungsi niat ada dua, yaitu yang pertama untuk membedakan satu amalan dengan amalan yang lainnya. Contohnya kita mandi. Maka tatkala kita mandi, bisa saja mandi kita itu bernilai ibadah, bisa saja tidak. Seseorang yang mandi misalkan di pagi hari di hari Jumat bagi seorang laki-laki yang hendak pergi sholat, jika dia tidak meniatkan untuk sholat untuk mandi hari Jumat yang disunahkan, maka mandinya tersebut menjadi mandi biasa saja. Maka secara umum kita, bagi kita yang sudah dewasa, jika kita mandi dengan menambahkan niat untuk mandi besar, maka menghilangkan hadas besar. Akan tetapi ketika kita berhadas lalu kita mandi, tapi tidak meniatkan untuk mandi mengangkat hadas besar, maka hadas besar kita tidak terangkat. Demikian juga sholat. Misalkan kita masuk ke dalam masjid, kita bisa melaksanakan sholat. Apabila selesai azan, kita bisa ketika selesai azan kita masuk ke dalam masjid. Kita bisa berniat untuk sholat qobliyah, misalkan qobliyah isya, atau juga kita bisa meniatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Maka niat ini akan membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Namun yang paling ditekankan adalah tentang antara membedakan ibadah itu kita menentukan untuk siapa. Maka di dalam menambahkan keimanan, maka hendaknya niat ini, keikhlasan ini semata-mata kita niatkan semua amalan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qaul, perkataan Bapak Ibu sekalian merupakan bagian dari iman. Tentunya perkataan yang paling agung yang kita ucapkan, yang dituntut oleh keimanan kita adalah qaul la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW ketika mengajarkan kepada para sahabat, tentunya juga ajaran ini kepada kita, agar keimanan kita terus terperbaharui, kata Rasulullah SAW, maka perbanyak bagi kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Jika kita perhatikan, zikir la ilaha illallah ini merupakan zikir yang paling ringan sekali di lidah kita. Bahkan dia tidak membutuhkan gerakan mulut. Coba saja, zikir apapun selain la ilaha illallah, maka dia membutuhkan gerakan bibir kita. Adapun ucapan la ilaha illallah tidak membutuhkan gerakan bibir. Saking ringannya, tetapi begitu beratnya di sisi Allah sebagai timbangan. Pada hari kiamat, kalimat la ilaha illallah ini akan dikeluarkan dari amalan seorang hamba yang dia membawa tumpukan dosa yang begitu banyak, lalu diletakkan di satu timbangan kalimat la ilaha illallah, lalu perbuatan buruk yang tersebut diletakkan di timbangan yang lainnya, maka kalimat la ilaha illallah tersebut memenangkan atau lebih berat daripada amalan buruknya yang begitu banyak. Demikian Bapak Ibu sekalian perkataan. Tentunya perkataan kita Bapak Ibu sekalian ada timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak dibolehkan untuk sembarangan berbicara terlebih lagi di dalam permasalahan yang berkaitan dengan keimanan. Seseorang tidak ada kata bercanda di dalam masalah akidah, masalah ucapan yang berkaitan dengan akidah. Tidak boleh bercanda sedikit pun. Dia harus benar-benar menjaganya. Bahkan suatu ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan ucapan tentang pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena Muhammad, maka akan terjadi begini dan begitu. Maka Nabi Muhammad SAW pun menegur perkataan dia. Mereka mengatakan Masya Allah wa Masya Muhammad. Apa berdasarkan kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Maka Rasulullah SAW mengatakan aja'al bagi lillahi dan apakah engkau hendak menjadikan kepentingan bagi Allah SWT? Katakan Masya Allah wahda. Katakan saja apa yang dikehendaki Allah saja. Berdasarkan kehendak Allah saja, jangan katakan berdasarkan kehendak Allah. Demikian ucapan harus benar-benar kita jaga.
karena dia adalah penentu seseorang masuk Islamnya atau tidak, menjadi kafir, menjadi kafirnya atau tidak. Maka bukankah seseorang bisa masuk ke dalam iman, ke dalam Islam hanya dengan mengucapkan lisan dan la ilaha illallah. Dia selamat dari itu. Demikian juga yang ketiga adalah niat, perkataan dan perbuatan. Perbuatan kita Bapak Ibu sekalian juga termasuk dari keimanan. Maka setiap amalan yang kita lakukan adalah berdasarkan keimanan yang terdapat di dalam hati kita. Ketika Rasulullah SAW mengatakan cabang-cabang keimanan di dalam sebuah hadis yang panjang, beliau mengatakan bahwasanya al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah perkataan ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'abun min syu'abil iman. Dan malu termasuk dari cabang daripada cabang keimanan. Dialah yang pertama kali dikatakan oleh Rasulullah, qaul, perkataan la ilaha illallah. Kemudian perbuatan, sehingga menyingkirkan gangguan di jalanan yang dapat mengganggu perjalanan kaum muslimin. Kemudian al-haya, rasa malu. Bukankah rasa malu adalah perbuatan hati? Nah, dari sini kita ambil juga pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kalau ada di antara anak-anak kita yang memiliki sifat pemalu, maka hendaknya kita tidak menghakimi mereka, tidak mencela mereka dengan sifat malu tersebut. Akan tetapi kita arahkan agar mereka malu melakukan keburukan dan tidak malu melakukan kebaikan. Maka yang ketiga tadi adalah perbuatan. Maka setiap perbuatan kebaikan merupakan cabang daripada cabang keimanan tersebut. Oleh karenanya hendaknya kita memperbaiki perbuatan-perbuatan kita dan amalan-amalan kita, memperhatikan gerak-gerik dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW mencontohkan tadi menggeser sesuatu yang dapat mengganggu di jalanan, seperti kayu atau saat sekarang ini jalan-jalan kita banyak yang berlobang, maka yang memiliki kemampuan maka dia boleh untuk menampar jalanan tersebut, termasuk dari cabang-cabang keimanan tersebut. Maka seluruh yang bahkan perbuatan yang ringan tersebut, yang ketika melihat ada ranting di jalanan lalu dia geserkan, merupakan cabang dari keimanan, apatah lagi perbuatan-perbuatan yang besar. Maka di antara perbuatan-perbuatan besar yang dapat merugikan orang lain, mengganggu orang lain, yang dapat mengganggu hak-hak Allah Subhanahu wa taala juga merupakan perkara yang dapat mengurangi keimanan tersebut. Karena banyaknya kekurangan di dalam niat kita Bapak Ibu sekalian, bahwa niat kita terkadang tersepelekan, bahwa banyaknya dari ucapan-ucapan kita yang tidak menggambarkan keimanan, bahwa banyaknya dari perbuatan-perbuatan kita yang nampaknya jauh dari keimanan, maka hendaknya kita memperbaharui lagi keimanan tersebut dengan lebih bersemangat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang dapat menambah keimanan secara rincinya sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada itu beliau sudah menjadi seorang khalifah untuk memimpin kaum muslimin. Beliau mengatakan halummu nasdadu iman, kemarilah kita menambah keimanan kita. Beliau mengajak teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang juga berpegang sama Rasulullah dan orang-orang beriman pada masa itu untuk duduk bersama-sama menuntut ilmu, belajar, menggunakan ilmu agama, menggunakan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang paling mudah untuk menumbuhkan keimanan kita, memperbaharui keimanan kita adalah dengan menuntut ilmu. Karena ilmu merupakan pangkal seluruh kebaikan. Sementara kebodohan, ketidaktahuan merupakan pangkal keburukan. Karena
tersebarnya keburukan sebagian besarnya adalah karena tersebarnya kebodohan tersebut. Dan juga Bapak Ibu sekalian, yang dapat pula hal-hal yang sepele namun ia begitu besar untuk menambahkan keimanan kita adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatani khafifatani saqilatani fil lisan. Khafifatani ala lisan saqilatani fil lisan. Ada dua ucapan yang ringan di mulut namun berat timbangannya, berat sekali ketika dimasukkan ke dalam timbangan, yaitu perkataan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Juga zikir-zikir yang lainnya hendaknya terus kita perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba liman wajada sahibati istighfar katsira." Beruntunglah seorang yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir-zikir yang hendaknya kita perbanyak juga adalah zikir pagi petang. Mungkin di antara kita sudah banyak yang menghafal zikir-zikir pagi dan petang tersebut. Tapi mungkin pula banyak juga di antara kita yang tidak atau belum menghafal zikir pagi dan petang tersebut. Di antara salah satu zikir pagi dan petang adalah ucapan kita asbahna ala fitratil Islam. Kami di pagi ini sedang berada di dalam fitrah Islam, wa ala kalimat ikhlas, berada di dalam kalimat ikhlas, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala dini Nabi Muhammad, di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, dan di atas agama nenek moyang Nabi yaitu Ibrahim. Hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin, yang condong kepada Islam dan tidak termasuk di antara orang-orang yang musyrik. Bayangkan jika kita membaca ini di setiap pagi, kita di setiap di petang hari kita, maka akan tumbuh menanamkan ke dalam jiwa bahwa kita sedang berada di atas keimanan tersebut. Juga seperti pikir kita, Raditu billahi rabba, aku ridha bahwasanya Allah itu sebagai Tuhanku. Wa bil Islami dinan, dan agama Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Jika kita ucapkan ini, maka akan bertambah keimanan kita bahwa setiap keputusan yang Allah putuskan di tengah-tengah kita adalah datangnya dari Allah, pencipta alam semesta. Dan setiap syariat yang kita jalankan, yang terkadang kita merasa terbebani dengannya, merupakan syariat dari Nabi Muhammad SAW yang diajarkan oleh beliau, maka bertambah pula keimanan kita. Dan ketika kita mendapat hukum-hukum di dalam agama ini, di dalam Islam ini, maka kita mengetahui bahwasanya itu adalah agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di tengah-tengah kita. Maka hati kita pun menjadi lapang, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara zikir yang dapat menambahkan keimanan kita, yaitu zikir ketika hendak tidur. Bapak Ibu sekalian, di antara hal yang tidak dapat kita kontrol dan tidak dapat kita kondisikan adalah kapan kita tertidur dan bagaimana kita bisa terbangun. Kita tidak bisa mengontrolnya. Semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Coba saja di antara kita memperhatikan apakah kita mengetahui kapan tepatnya kita tertidur tersebut. Tidak ada yang mengetahui. Dan kita tidak ada yang mengetahui bagaimana caranya agar kita bisa terbangun tersebut. Semuanya mutlak karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak tidur. Bismika rabbi wa rabbi jambi. Dengan mengucapkan nama ya Allah, dengan pertolonganmu ya Allah, aku meletakkan lampuku di kasur ini. Bismika rabbi wa rabbi jambi wa bika arfa'u. Dengan namamu, lampuku aku letakkan di tempat tidur ini. Dan wabika arfa'u, dan engkau yang dapat membangkitkan, yang membangunkan. Bismika rabbi wa rabbi jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi farhamha. Jika engkau pegang jiwaku, artinya ketika kita tidur Bapak Ibu sekalian, seluruh jiwa
jiwa kita berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membolak-balikkannya. Kalau engkau menahannya ya Allah dan engkau tidak kembalikan arwahku, maka kasihanilah, maka rahmatilah arwahku tersebut. Wa inna saltaha faqta. Namun jika engkau mengembalikan arwahku tersebut ke dalam jiwaku dan waktu aku dapat hidup kembali, faqta, maka jagalah dia ya Allah. Kama tahfadzu bi ibadatis shalihin, bagaimana engkau menjaga jiwa-jiwa orang-orang yang saleh. Dia bagaimana keimanan kita pada saat kita terjun di hadapan hidup tersebut. Maka banyak sekali lagi titik-titik yang lain yang dapat menambahkan keimanan kita yang sebenarnya itu adalah ucapan yang ringan, hanya diikuti dengan penghayatan yang sepele, namun dapat menumbuhkan keimanan kita kepada Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan untuk menutup. Maka kita membacakan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tambahkanlah keimanan kalian kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tambahkanlah kami, tunjukkanlah kami di atas jalan kebenaran, di atas jalan yang lurus. Artinya tambahkanlah terus kami hidup berada di atas keimanan dan di atas jalan yang lurus, sehingga kami dapat bertemu kepada keimanan yang terbaik, ilmu. Programnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz yang telah menyampaikan kata-kata. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumlah jemaah malam ini 362.500. Protokol besok malam adalah Kevin. Imam malam hari ini yaitu Bapak Haji Usni. Bila Ustaz Amin. Pembawanya berbuka Ibu Hamzah Surian dan Ibu Yasmino. Pembawa Stek Tadarus Ibu Nelisa, Ibu Imam Effendi, Ibu Yose Penya dan Ibu Irma. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.